Seperti kilatan petir yang memecah langit malam, kejadian itu terjadi begitu cepat, di depan Menara Petronas Kuala Lumpur. Ribuan warga, sebagian besar anak muda, berkumpul sambil mengibarkan bendera merah putih dengan penuh semangat. Di tengah kerumunan, spanduk besar bertuliskan "Ayo Indonesia" terangkat tinggi, seakan mengingatkan pada sejarah yang pernah tercipta. Mereka mengenakan pakaian kasual, namun ekspresi mereka menunjukkan bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Sorak-sorai pun menggema, menggetarkan udara, seolah mempererat ikatan antara dua bangsa yang tak terpisahkan. 5 tentara berseragam kamuflase berdiri tegak dengan sikap waspada, membelakangi kerumunan yang tak henti-hentinya berteriak. Tentu saja, kehadiran para tentara itu bukan tanpa alasan. Mereka tampaknya siap menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar unjuk rasa biasa. Dalam beberapa detik, situasi semakin tegang, dan media sosial mulai dibanjiri dengan video dan foto kejadian tersebut. Ratusan komentar mengalir dengan cepat. Banyak yang bertanya-tanya tentang maksud dari aksi ini. Apakah ini sekadar ekspresi spontan atau ada agenda yang lebih besar di baliknya? Di luar Menara Petronas, masyarakat Malaysia merasa gelisah melihat peristiwa ini, seolah ada pergeseran yang tidak bisa dipahami. Tak lama setelah itu, pihak berwenang mengeluarkan peringatan, namun kerumunan semakin banyak datang. Semakin lama, semakin banyak orang yang berdatangan untuk menyaksikan fenomena ini secara langsung. Banyak yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi, dan apa arti dari seruan tersebut bagi masa depan mereka. Aksi ini tampaknya telah menciptakan gelombang besar di dunia maya, memicu diskusi tentang hubungan Indonesia dan Malaysia yang selama ini terkadang tegang. Sementara itu, di luar petunjuk-petunjuk yang diberikan pemerintah Malaysia, pembicaraan tentang sejarah bersama semakin menghangat. Di tengah riuhnya pemberitaan, para sejarawan mulai merujuk kembali pada Traktat London 1824 yang membagi wilayah Melayu. Mereka menjelaskan bahwa sebelum pembagian ini, tanah-tanah yang kini menjadi Indonesia, Malaysia, dan Singapura adalah satu kesatuan. Abdul Hadi Hassan, seorang guru sejarah dari Sultan Idris Training College, menjadi salah satu sosok yang mengungkap fakta ini. Ia memaparkan bahwa dulu, Hindia Belanda dan wilayah Malaya berada dalam satu pengaruh besar dari kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Namun, di balik pembagian itu, ada tujuan tertentu dari Belanda dan Inggris untuk mengontrol wilayah-wilayah tersebut demi kepentingan mereka. Bagaimanapun, pembagian wilayah itu membuat Melayu, yang seharusnya bersatu, menjadi terpecah menjadi 2 bagian besar. Bahkan, tak jarang muncul keinginan untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah ini, yang semakin diperkuat dengan hadirnya ide-ide nasionalisme pada awal abad ke-20. Ide tersebut dipelopori oleh tokoh-tokoh Melayu seperti Ibrahim Yaacop yang mendirikan Kesatuan Melayu Muda. Ia menggagas konsep Melayu Raya yang kelak berkembang menjadi Indonesia Raya, sebuah impian yang menghubungkan tanah-tanah Melayu di bawah satu bendera. Kembali ke peristiwa di Kuala Lumpur, gagasan tersebut semakin relevan setelah ratusan orang terlibat dalam aksi seruan bergabung dengan Indonesia. Mereka tampaknya ingin menghidupkan kembali semangat yang dulu pernah ada, menyuarakan harapan yang dulu pernah ada di benak para pemimpin mereka. Tanpa disadari, kejadian itu menghubungkan masa lalu dengan masa kini, membuka kembali diskusi tentang integrasi kawasan yang tak pernah benar-benar hilang. Diskusi-diskusi ini semakin banyak dipicu oleh ketegangan geopolitik di kawasan Asia Tenggara, membuat banyak pihak mempertanyakan keberadaan batas negara yang sudah ditetapkan. Di tengah aksi ini, para pengamat internasional semakin memperhatikan dengan cermat, mempertanyakan motif di balik aksi tersebut. Media internasional mulai melaporkan peristiwa ini sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar unjuk rasa biasa, melihatnya sebagai indikasi adanya pergerakan besar di kawasan. Meskipun ini tampak seperti suatu bentuk solidaritas budaya, beberapa pihak mulai melihatnya sebagai tantangan terhadap status quo yang telah ada bertahun-tahun. Pihak berwenang di Kuala Lumpur tampak semakin gelisah, mengeluarkan peringatan dan meminta agar aksi tersebut segera dibubarkan. Namun, upaya tersebut tampaknya tidak menghentikan semangat para demonstran, yang justru semakin menambah jumlah mereka. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang hadir semakin meningkat, menunjukkan bahwa ini bukanlah kejadian yang bisa dianggap enteng. Setiap detik berlalu, ketegangan semakin memuncak, dan pihak berwenang semakin sibuk untuk mengendalikan situasi yang semakin tidak terkendali. Di sisi lain, munculnya spekulasi tentang pihak-pihak yang terlibat di balik aksi ini mulai mencuri perhatian banyak pihak. Sebagian besar merasa bahwa ini bukan semata-mata tindakan spontan dari rakyat,
Tetapi ada pihak-pihak tertentu yang mendalangi agar gagasan lama ini kembali bangkit. Diskusi semakin sengit di ruang publik, di mana banyak yang mulai bertanya-tanya apakah mungkin ada upaya tersembunyi untuk mengguncang kestabilan kawasan Asia Tenggara. Ketegangan ini seolah membuka kembali luka lama yang tidak pernah sepenuhnya sembuh, melibatkan semua pihak dengan cara yang lebih langsung. Seiring malam semakin larut, aksi ini semakin menyebar ke beberapa wilayah di Kuala Lumpur, memperkuat argumen bahwa pergerakan ini mungkin lebih besar dari yang terlihat. Masyarakat lokal tampaknya terbelah antara mendukung ide tersebut dan menanggapi dengan ketidakpastian yang besar. Namun, semua mata kini tertuju pada apa yang akan terjadi selanjutnya, di mana ketegangan semakin memuncak dan memicu spekulasi lebih lanjut. Sementara itu, di Jakarta, pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah-langkah diplomatik untuk meredakan ketegangan yang muncul akibat aksi tersebut. Presiden Indonesia Prabowo, dalam pidato yang disampaikan pada malam hari, menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara masing-masing. Namun, di balik pernyataan tersebut, beberapa pejabat pemerintah Indonesia mulai mengakui bahwa hubungan kedua negara perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan global. Prabowo menekankan bahwa meskipun sejarah membawa kedua negara ini pada berbagai konflik, ada banyak kesamaan yang bisa dijadikan dasar untuk kerjasama yang lebih erat. Beberapa pihak menyambut baik pidato tersebut, melihatnya sebagai langkah bijaksana untuk menjaga hubungan baik antar negara. Namun, pihak oposisi di Indonesia mulai mempermasalahkan sikap terlalu lembut terhadap Malaysia yang dianggap mengabaikan solidaritas kawasan. Di luar itu, masyarakat Indonesia mulai bereaksi. Ada yang mendukung ide penyatuan, sementara yang lain mempertanyakan apakah ini adalah jalan yang tepat. Di Kuala Lumpur, situasi semakin tegang, dengan banyak warga yang khawatir tentang bagaimana pemerintah akan merespons aksi tersebut dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, beberapa tokoh politik Malaysia mulai memberikan tanggapan, sebagian besar dengan hati-hati, mengingat sensitivitas isu ini. Kerumunan yang semula terlihat sederhana kini semakin meluas, mengundang perhatian dari berbagai sektor. Di tengah semua ketegangan ini, beberapa pihak mulai berani bertanya, apakah saatnya untuk benar-benar membahas integrasi lebih dalam, atau justru lebih baik tetap berada dalam batas-batas yang sudah ditetapkan. Namun, di saat yang sama, banyak yang mulai merasa bahwa peristiwa ini mungkin hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar yang akan terus berkembang dalam beberapa waktu mendatang. Rakyat kedua negara tampaknya tidak bisa menghindari kenyataan bahwa hubungan mereka akan terus bertransformasi, entah itu menjadi lebih dekat atau semakin jauh. Begitulah peristiwa ini berlanjut, dengan ketegangan yang semakin terasa, namun juga dengan semangat yang tak tergoyahkan untuk mencari kebenaran dari apa yang sesungguhnya terjadi. Ketika Jepang menginvasi Asia Tenggara pada awal 1940-an, angin perubahan berhembus kencang di kawasan ini, membuka peluang bagi gagasan Indonesia Raya. Jepang yang sebelumnya menguasai Pulau Jawa dan Semenanjung Malaya, berhasil mengusir Inggris dari Malaya dan Belanda dari Indonesia, memberikan ruang bagi ide penyatuan wilayah Melayu. Ibrahim Yaacop, yang memimpin Kesatuan Melayu Muda, KMM, melihat peluang ini sebagai saat yang tepat untuk mewujudkan cita-cita lama. Dengan dukungan Jepang, ia dan pemimpin KMM membentuk pasukan semi-militer yang dikenal dengan nama Gyugan, sebagai persiapan menyambut kemerdekaan. Aksi tersebut, meski berlandaskan semangat kemerdekaan, memicu gelombang harapan bagi banyak warga Melayu yang menginginkan kemerdekaan penuh. Pada saat yang bersamaan, berbagai kelompok nasionalis di Indonesia juga semakin memperkuat perjuangan mereka melawan kolonialisme. Namun, situasi politik dunia yang terus berkembang memaksa Jepang menghadapi kekalahan di Perang Dunia Kedua, dan rencana penyatuan ini pun perlahan terhenti. Setelah kekalahan Jepang, Semenanjung Malaya terjerat dalam kekosongan politik yang membuat pengaruh Inggris kembali menguat. Dalam kondisi demikian, perjuangan untuk menyatukan wilayah Melayu dengan Indonesia terhambat, meski masih ada sebagian pihak yang menginginkannya. Semangat pergerakan yang dulu pernah menggema kini terkubur dalam waktu, seiring kembalinya dominasi Inggris. Walaupun gagasan Indonesia Raya gagal terwujud, kenangan akan kemungkinan persatuan ini tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Ketegangan antara cita-cita kemerdekaan dan realitas politik dunia terus menggugah rasa ingin tahu masyarakat tentang nasib kawasan ini. Di Indonesia, persiapan kemerdekaan terus berjalan meski penuh tantangan, dan BUPKI menjadi salah satu ruang untuk membahas masa depan negara baru yang akan terbentuk. Dalam sidang BUPKI, Muhammad Yamin, sebagai salah satu tokoh perancang konstitusi, mengusulkan agar Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara dimasukkan dalam wilayah Indonesia.
Yamin berpendapat bahwa wilayah-wilayah ini memiliki kesamaan sejarah dan budaya yang kuat dengan Indonesia, dan seharusnya menjadi bagian dari negara baru yang lahir. Di balik usulan ini, ada harapan besar bahwa persatuan kawasan Melayu yang pernah digagas dapat terwujud meski tantangan global semakin besar. Namun, dalam situasi yang penuh tekanan dari kekuatan asing, usulan tersebut akhirnya tidak bisa diterima oleh semua pihak di Indonesia. Pihak yang lebih konservatif menilai bahwa memasukkan Malaya ke dalam Indonesia akan memperburuk hubungan dengan Inggris dan negara-negara besar lainnya. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 tanpa melibatkan wilayah semenanjung Malaya. Meskipun gagasan Yamin tidak terwujud, banyak pihak di Indonesia yang merasa bahwa batasan negara yang baru seharusnya tetap inklusif dan mengakomodasi kesatuan Melayu. Proses deklarasi kemerdekaan ini mengangkat semangat juang rakyat Indonesia yang tidak hanya berjuang untuk tanah air, tetapi juga untuk cita-cita persatuan kawasan. Namun, meski sudah merdeka, Indonesia masih harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas dan kesatuan negara yang luas. Di sisi lain, gagasan menyatukan Malaya dan Indonesia terus hidup dalam diskusi di kalangan masyarakat yang merindukan persatuan lebih besar. Usulan yang tidak terrealisasi itu tetap menjadi bagian dari cerita panjang perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Pasca kemerdekaan Indonesia, Inggris bergerak cepat untuk memastikan bahwa semenanjung Malaya tetap berada dalam pengaruhnya, dengan membentuk Federasi Malaya pada 1948. Pembentukan federasi ini adalah respons langsung terhadap gerakan nasionalis yang semakin kuat di kawasan tersebut, dan berfungsi untuk menghalangi gagasan Indonesia Raya. Para pemimpin yang sebelumnya mendukung Indonesia Raya mulai beralih fokus pada kemerdekaan Malaya, yang dirasa lebih realistis pada saat itu. Salah satu tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Malaya adalah Tunku Abdul Rahman, yang kemudian memimpin negara tersebut menuju kemerdekaannya pada 1957. Seiring berjalannya waktu, semangat untuk menyatukan semenanjung Malaya dengan Indonesia semakin pudar, terutama setelah adanya konfrontasi politik antara kedua negara. Di tahun 1960-an, ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia semakin memuncak, menciptakan jarak yang lebih lebar antara dua negara ini. Meski demikian, meski ketegangan dan perbedaan semakin tajam, ada bagian dari masyarakat yang masih berharap akan persatuan besar di masa depan. Berbagai dinamika sosial dan politik di Malaya memengaruhi perkembangan hubungan Indonesia-Malaysia, dengan keduanya memikul beban sejarah yang berat. Namun, semangat perjuangan untuk kebebasan dan kemerdekaan tetap tertanam dalam kesadaran kolektif rakyat kedua negara, meskipun tanpa kesatuan wilayah. Seiring waktu, pemerintahan di Malaysia semakin memperkuat identitas nasional mereka, sementara Indonesia mengembangkan dirinya sebagai negara besar yang beragam. Dalam konteks ini, ide Indonesia Raya yang dulu sempat menjadi impian, kini semakin jauh dari kenyataan, namun tetap berperan dalam ingatan sejarah. Gagasan ini, meskipun tak terwujud, tetap menjadi bagian penting dalam diskusi tentang identitas dan kebanggaan nasional di kedua negara. Namun, di era modern, narasi tentang persatuan kedua negara kembali mencuat, seiring dengan semakin eratnya hubungan di sektor ekonomi dan budaya. Debat tentang nasionalisme dan identitas Melayu yang semakin intens di media sosial membuat banyak orang merindukan kembali gagasan yang pernah ada. Meskipun kedua negara kini terpisah oleh batas politik, persaingan dan kerjasama mereka tetap mengalir, menciptakan ketegangan yang tidak terhindarkan. Momentum ini semakin menguat dengan kepemimpinan Presiden Indonesia Prabowo, yang seringkali menekankan pentingnya solidaritas kawasan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo mengajak negara-negara di Asia Tenggara untuk lebih bekerja sama demi menghindari ancaman luar yang dapat merusak stabilitas kawasan. Seruan tersebut tampaknya menghidupkan kembali semangat yang dulu pernah ada, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk saling mendukung antar negara serumpun. Masyarakat di kedua negara mulai menilai kembali hubungan mereka, dan sebagian merasa bahwa mungkin inilah saat yang tepat untuk mempererat tali persaudaraan. Sementara itu, para pemimpin di kedua negara tetap berhati-hati dalam menyikapi hal ini, mengingat sejarah yang panjang dan rumit antara Indonesia dan Malaysia. Meski demikian, dinamika modern ini menunjukkan bahwa masa depan hubungan kedua negara mungkin tidak sesulit yang terlihat pada masa lalu. Namun, satu hal yang jelas, meskipun Indonesia dan Malaysia terpisah oleh batas negara, mereka tetap memiliki banyak kesamaan budaya yang bisa dijadikan dasar untuk lebih bekerja sama. Semangat persatuan yang dulu pernah tercipta, walaupun tampak jauh, kini kembali menggema dalam bentuk baru, lebih modern,
namun tetap mempertahankan akar sejarahnya. Dan dengan kepemimpinan yang lebih mengarah pada kolaborasi dan kerjasama, masa depan hubungan Indonesia dan Malaysia mungkin lebih cerah daripada yang pernah dibayangkan. Di tengah ketegangan geopolitik yang semakin meningkat, pertanyaan besar muncul, apakah gagasan penyatuan Indonesia-Malaysia ini hanya sebuah romantisme sejarah atau ada agenda politik di baliknya? Pengamat internasional melihat bahwa situasi di Laut Cina Selatan, yang semakin memanas, bisa jadi mempengaruhi negara-negara Asia Tenggara untuk membangun aliansi yang lebih kuat. Selain itu, dominasi ekonomi global yang semakin terasa, dengan beberapa negara besar yang berusaha mengendalikan sumber daya strategis, turut menjadi pertimbangan utama dalam pergeseran kebijakan kawasan. Beberapa pihak menilai bahwa wilayah-wilayah seperti Indonesia dan Malaysia memiliki potensi untuk memperkuat kerjasama, yang bisa menjadi kekuatan besar di tengah persaingan ekonomi global. Namun, meski ada semangat kebersamaan, mengubah batas negara yang sudah mapan dan diatur dengan hukum internasional bukanlah hal yang sederhana. Negara-negara di Asia Tenggara masih mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan geopolitik yang lebih luas dalam upaya menjalin persatuan tersebut. Meskipun demikian, tak sedikit yang melihat gagasan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat posisi negara-negara di kawasan tersebut dalam menghadapi ancaman global. Dalam perkembangan ini, ada ketegangan antara semangat kebersamaan yang muncul dan tantangan hukum serta politik yang harus dihadapi oleh masing-masing negara. Beberapa pemimpin dan analis menilai bahwa untuk mewujudkan persatuan kawasan yang lebih erat, dibutuhkan perubahan besar dalam kebijakan luar negeri negara-negara Asia Tenggara. Diskusi mengenai persatuan ini pun semakin hangat, seiring dengan munculnya pendapat yang lebih moderat dan terbuka dari beberapa tokoh politik di kawasan ini. Meski langkah ini penuh dengan tantangan, ide penyatuan tetap menarik perhatian banyak pihak yang melihat potensi besar bagi kawasan ini ke depan. Ketegangan yang semakin berkembang di Laut Cina Selatan dan di bidang ekonomi global memberikan momentum tersendiri untuk menggali kembali gagasan penyatuan Indonesia-Malaysia. Di Kuala Lumpur, unjuk rasa yang berlangsung tiba-tiba menambah panas ketegangan politik yang sedang berkembang di kawasan ini, memicu spekulasi tentang aktor di balik peristiwa tersebut. Beberapa analis menyebutkan bahwa aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi spontan, melainkan ada kemungkinan kelompok-kelompok tertentu yang mengarahkan isu persatuan Indonesia-Malaysia ke permukaan. Pemerintah Malaysia, yang sudah menghadapi banyak tantangan domestik, belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun keberadaan militer yang dikerahkan di lokasi menunjukkan kewaspadaan yang tinggi. Para pengamat politik melihat ada potensi bagi kelompok-kelompok tertentu untuk memanfaatkan situasi ini sebagai batu loncatan menuju pemilu yang semakin dekat. Meski demikian, ketegangan politik yang terbangun memberikan dampak terhadap hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang semakin kompleks. Aksi unjuk rasa ini memberi sinyal kuat bahwa isu persatuan Indonesia-Malaysia masih tetap hidup dalam wacana politik rakyat dan pemerintah kedua negara. Para pemimpin politik di Malaysia kini dihadapkan pada dilema besar. Apakah akan merespons atau menahan diri terhadap dorongan yang muncul dari sebagian elemen masyarakat yang menginginkan perubahan? Dalam waktu yang sama, opini publik di Malaysia mulai terbagi, dengan sebagian mendukung gagasan ini dan sebagian lagi menilai bahwa hal tersebut bisa membawa dampak negatif bagi stabilitas negara. Ketidakpastian ini semakin mengarah pada spekulasi politik yang berkembang, dengan berbagai pihak mencoba untuk memanfaatkan momen ini untuk kepentingan masing-masing. Masyarakat Malaysia yang telah merdeka selama beberapa dekade kini mulai mempertanyakan apa yang terbaik untuk masa depan negara mereka di tengah ancaman geopolitik yang semakin besar. Pemerintah Malaysia pun tetap berada dalam posisi yang sangat hati-hati, memilih untuk meredam ketegangan sembari mempertahankan kontrol terhadap dinamika yang berkembang. Aksi unjuk rasa ini, meskipun tampaknya spontan, ternyata menjadi salah satu pemicu utama dalam perdebatan yang lebih luas mengenai arah politik kawasan Asia Tenggara. Dinamika yang terjadi di Indonesia dan Malaysia tidak hanya memengaruhi hubungan kedua negara, tetapi juga berdampak besar pada stabilitas Asia Tenggara secara keseluruhan. Negara-negara tetangga seperti Singapura dan Brunei turut mencermati dengan cermat perkembangan ini, mengingat potensi dampak geopolitik yang sangat besar bagi mereka. Singapura, yang memiliki posisi strategis di kawasan, tidak bisa mengabaikan potensi perubahan besar dalam hubungan Indonesia-Malaysia yang bisa mempengaruhi kebijakan luar negerinya. Brunei juga memperhatikan situasi ini dengan lebih seksama, karena ketegangan antara dua negara besar ini berpotensi menciptakan ketidakstabilan di wilayah sekitarnya. Media internasional mulai menyoroti peristiwa ini sebagai salah satu fenomena baru yang menandai munculnya gelombang nasionalisme yang semakin menguat di kawasan Asia Tenggara.
Peningkatan sentimen nasionalisme ini bisa jadi berpengaruh pada dinamika politik domestik masing-masing negara, yang kini mulai lebih memperhatikan kepentingan nasional di tengah ketegangan global. Ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan dan perkembangan geopolitik global semakin memperjelas bahwa negara-negara di Asia Tenggara harus mempertimbangkan lebih banyak kerjasama, meskipun tantangan untuk mencapai persatuan kawasan masih besar. Beberapa pakar menyarankan bahwa bagi negara-negara kecil di kawasan ini, memperkuat solidaritas regional menjadi langkah yang tepat untuk menghadapi ancaman dari kekuatan besar. Namun, ada kekhawatiran bahwa terlalu banyak solidaritas bisa menyebabkan ketergantungan pada negara besar seperti Indonesia, yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang kuat. Meskipun begitu, narasi nasionalisme dan identitas kawasan ini semakin mengemuka, dengan harapan bahwa Asia Tenggara akan lebih solid dalam menghadapi ketegangan geopolitik di masa depan. Dalam konteks ini, media internasional melihat perkembangan ini sebagai sinyal baru dari potensi perubahan besar di Asia Tenggara yang bisa berdampak pada peta politik global. Dengan berbagai tantangan yang ada, ketegangan yang muncul justru membuka peluang baru bagi negara-negara di kawasan ini untuk lebih mengkonsolidasikan diri dalam menghadapi ancaman luar. Media arus utama di Malaysia berusaha meredam dampak dari aksi unjuk rasa tersebut dengan menegaskan bahwa itu hanyalah ekspresi dari individu atau kelompok kecil. Meskipun demikian, kelompok-kelompok nasionalis yang lebih besar mulai memberikan respon yang lebih kritis terhadap peristiwa ini. Beberapa tokoh politik lokal menanggapi dengan keras, menyebut aksi tersebut sebagai bentuk propaganda yang didorong oleh kepentingan asing. Di sisi lain, sejumlah tokoh masyarakat mengajak untuk membuka diskusi yang lebih luas mengenai sejarah dan identitas Melayu yang lebih dalam. Dalam kondisi yang semakin memanas ini, suara masyarakat semakin bervariasi, membuat pemerintah Malaysia merasa perlu untuk memberikan klarifikasi yang lebih tegas. Tanpa klarifikasi yang jelas, spekulasi liar tentang niat di balik aksi ini semakin berkembang, memengaruhi pola pikir masyarakat dan pengamat internasional. Pemerintah Malaysia dipaksa untuk bertindak cepat dalam menangani ketegangan ini agar tidak semakin mengarah pada konflik yang lebih besar. Dalam diskusi yang semakin intensif ini, banyak yang mulai memperdebatkan apakah gagasan persatuan kawasan ini relevan di tengah modernitas dan politik global. Beberapa analis melihat bahwa aksi ini bukan hanya soal Indonesia dan Malaysia, tetapi lebih kepada kebangkitan nasionalisme di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Tak hanya itu, wacana ini juga membuka kembali luka lama dalam hubungan Indonesia-Malaysia yang selama ini terkendali dengan diplomasi. Sebagai respons, sejumlah organisasi internasional mulai mengamati perkembangan ini dengan seksama, mengingat potensi dampaknya pada stabilitas kawasan. Situasi yang semakin panas ini menjadi ujian bagi pemerintah Malaysia, yang harus menyeimbangkan kepentingan domestik dengan hubungan internasional yang semakin kompleks. Di Indonesia, respons masyarakat terhadap perkembangan ini cukup terbelah, mencerminkan berbagai pandangan yang berkembang di tengah publik. Sebagian masyarakat melihat aksi tersebut sebagai sinyal positif dari hubungan kultural yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Malaysia. Namun, tidak sedikit yang menganggapnya sebagai isu sensitif yang bisa merusak hubungan baik antar negara dan perlu penanganan diplomatis yang hati-hati. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan tegas menegaskan bahwa hubungan bilateral harus berdasarkan pada prinsip saling menghormati dan tidak mengancam kedaulatan masing-masing negara. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo juga menekankan bahwa hubungan tersebut tidak bisa diwarnai dengan sentimen sejarah yang dapat memecah persatuan kawasan. Peristiwa yang terjadi ini telah membuka kembali perdebatan lama yang sebelumnya hanya ada dalam ranah akademik mengenai nasionalisme, sejarah, dan identitas kawasan. Banyak kalangan yang merasa bahwa sejarah hubungan Indonesia-Malaysia perlu dibaca kembali agar kedua negara bisa memandang masa depan dengan kepala dingin. Beberapa anggota Parlemen Indonesia mengungkapkan kekhawatiran bahwa ketegangan ini dapat mempengaruhi stabilitas politik domestik di kedua negara. Sementara itu, publik di Indonesia mengharapkan pemerintah tetap mengutamakan diplomasi dalam menyelesaikan isu ini, mengingat pentingnya hubungan dengan Malaysia sebagai negara tetangga. Respons terhadap isu ini tidak hanya terbatas pada pemerintahan, namun juga memengaruhi dinamika politik internal kedua negara, dengan masing-masing pihak berusaha mempertahankan pandangan mereka. Diskusi publik yang muncul setelah peristiwa ini mengungkap bahwa banyak masyarakat yang belum sepenuhnya paham tentang kompleksitas hubungan sejarah Indonesia-Malaysia. Meski demikian, kehadiran Presiden Prabowo yang aktif dalam menanggapi situasi ini memberikan harapan bahwa ketegangan dapat dikelola dengan bijaksana tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Di balik semua spekulasi dan analisis politik yang berkembang, pertanyaan besar tetap mengemuka.
Apakah aksi di Kuala Lumpur ini merupakan awal dari sesuatu yang lebih besar, atau sekadar kilasan sejarah yang muncul kembali? Dunia yang semakin terhubung ini membuat batas-batas negara tidak hanya ditentukan oleh garis peta, tetapi juga oleh narasi yang berkembang di tengah masyarakat. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, wacana tentang identitas dan nasionalisme kini menjadi lebih mudah tersebar dan lebih sulit untuk dikendalikan. Munculnya ketegangan ini menandai perubahan besar dalam cara negara-negara di Asia Tenggara memandang hubungan mereka satu sama lain, terutama dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Namun, meskipun ketegangan semakin meningkat, ada sejumlah pihak yang berusaha menjaga agar hubungan Indonesia-Malaysia tetap stabil dan konstruktif. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakpastian yang tercipta akan memengaruhi kebijakan luar negeri kedua negara, serta hubungan mereka dengan negara-negara besar lainnya di kawasan. Terlepas dari segala dinamika yang ada, satu hal yang pasti adalah bahwa peristiwa ini akan menjadi bahan diskusi yang terus berkembang di masa depan. Meski tantangan geopolitik semakin berat, masyarakat di kedua negara berharap agar dialog terbuka dapat menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan ketegangan yang ada. Pada akhirnya, perkembangan ini mengajarkan bahwa di dunia yang semakin terhubung ini, setiap tindakan bisa memengaruhi banyak pihak dan membuka peluang bagi perubahan besar. Begitulah beritanya. Semoga ada yang bisa diambil dari perjuangan ini dalam kehidupan nyata, terutama bagi mereka yang berjuang untuk perdamaian dan persatuan. Isu ini akan terus berlanjut, dan saatnya bagi kedua negara untuk melihat apakah mereka bisa bergerak menuju masa depan yang lebih harmonis atau terjebak dalam kesulitan politik yang semakin besar. Waktu yang akan menjawab apakah ini hanya sekadar kilasan sejarah atau sebuah awal dari babak baru dalam hubungan Indonesia-Malaysia.